sekolah mulai dari SD, TK, PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu bertujuan untuk mewujudkan manusia yang paripurna, manusia yang tahu dirinya, akan kemana dirinya, dan apa yang harus dia lakukan untuk mencapai kemana dia akan pergi. Mulai dari PAUD. Jadi sekolah-sekolah itu diperuntukkan untuk apa? Agar anak-anaknya tahu siapa dirinya, agar anak-anaknya tahu apa yang harus dilakukannya di lingkungan, di skala dirinya maupun di skala lingkungannya. Kemudian yang lebih besar, lebih besar. Kemudian dia juga tahu akan kemana dia pergi, akan kemana ia berakhir. Itulah pendidikan. Maka sejak dari PAUD pendidikannya harus benar. Kalau dari PAUD-nya nggak benar, TK-nya nggak apa, SD-nya nggak benar, SMP-nya nggak benar, maka akan tersesat. Tahu tersesat? Tersesatnya sasam. Maka apa? Kita harus mengembalikan falsafah pendidikan itu pada falsafah pendidikan yang benar. Agar apa? Agar anak-anaknya nanti tidak tumbuh menjadi orang-orang yang materialistis. Karena dia menganut falsafah pendidikan materialisme. Bahwa sekolah teh kudu menang loba duit. Gitu. Bahwa sekolah teh nanti kalau udah tamat mencari uang sebanyak-banyaknya agar saya bisa punya mobil banyak, agar saya bisa segala macam. Gitu. Nah, kita di Purwakarta ingin kemudian meletakkan kembali pendidikan itu pada rel yang betul, pada rel yang benar. Kemana ini anak-anak teh harus dididik seperti apa sehingga nanti akan kemana ia pergi. Nah, kita mempunyai falsafah pendidikan yang luar biasa. Falsafah pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Pada Pak yang menyebutkan bahwa pendidikan itu bertujuan untuk keselamatan dan selamat dan bahagia. Kebahagiaan perlu duit banyak nggak? Bisa perlu, bisa tidak. Bisa jadi orang yang duitnya banyak nggak bahagia, bener? Iya, susah tidur, duitnya banyak, nggak bisa makan daging-daging acan karena penyakit. Mending loba duit, mending loba duit bahagia, mending loba duit tuh bahagia. Gitu. Mending loba duit bahagia, mending loba duit tuh bahagia. Benar. Ayeuna dibalik, mending loba duit teu bahagia atau mending teu boga duit bahagia. Bisa nggak orang nggak punya duit bahagia? Bisa. Bisa nggak orang banyak duit nggak bahagia? Bisa. Mending mana? Mending banyak duit bahagia. Eta teh hese. Oke, tentu kita ingin banyak uang dan bahagia. Pendidikan itu membuat anak-anak kita selamat dan bahagia. Apa tujuannya? Nah, Bapak Ibu, kita pengen sekolah-sekolah kita itu dimulai dari mendudukan sekolah-sekolah agar menjalankan fungsi pendidikan dengan benar. Anak-anak mulai dirubah cara berpikirnya, kebiasaannya nanti, kemudian dari cara berpikir nanti ke perilaku, ke tindakan-tindakan apa yang selama ini kita sebut sebagai pendidikan karakter. Gitu. Jadi melalui program ini kita akan arahkan ke situ. Kita tahu semuanya bahwa pendidikan TK, tentu semuanya udah tahu nih karena ini materi dasar di pendidikan PAUD. Bahwa anak-anak TK PAUD itu adalah masa-masa tumbuh kembangnya sel-sel otak. Ratusan miliar otak anak itu berkembang pada usia 3-4 tahun.
dan bisa berkembang maksimal terus triliunan sel otak itu apabila kita mengkondisikan sekolah kita dengan baik, memberikan pola asuh kita dengan baik kepada anak-anak, membuat sekolah yang menyenangkan, yang penuh cinta kasih pendidikannya, yang anak-anaknya itu merasa happy, merasa bungah ketika di sekolah, tidak ada stres di sekolah, tidak ada kecemasan di sekolah. Dan sekolah-sekolah itu yang sekarang ingin kita wujudkan. Sekolahnya nggak gersang, sekolahnya bau hangser, ya. Sekolahnya anak-anaknya bikin betah di sekolah karena guru-gurunya menciptakan suasana yang menyenangkan, kemudian lingkungannya juga menyenangkan, gitu. Nah, ini yang ingin kita wujudkan. Jadi kalau kita berbicara program tata nilai dibaletikan itu nanti kita akan ketemu. Jadi kalau program tata nilai dibaletikan itu bertani di sekolah, iya betul, tapi sedikit banget. Program apa sih tata nilai dibaletikan itu? Program sekolah hijau, iya bener tapi sedikit banget. Gitu. Apa sih program tata nilai dibaletikan itu? Program di sekolah makan dan minuman sehat, bener tapi itu baru sedikit banget. Jadi program tata nilai dibaletikan itu adalah lebih luas dari itu, ya, lebih luas dari itu. Secara harfiah itu tatanen itu bertani, di balai atikan. Balai atikan itu, balai itu sekolah, atikan itu pendidikan. Jadi balai itu tempat, atikan itu pendidikan. Jadi bertani di tempat pendidikan itu secara harfiah. Lebih dalam lagi secara falsafah, tatanen di balai atikan itu digambarkan seperti ini. Falsafahnya Ki Hajar Dewantara itu memandang anak-anak itu seperti benih. Tahu benih? Binih. Anak-anak kita itu seperti benih yang mempunyai berbagai macam karakter, berbagai macam sifat, gitu. Ada 5 benih jagung, sama benih jagungnya itu kalau ditanam itu mempunyai karakter yang beda. Walaupun sama jagungnya, itu pasti mempunyai perbedaan-perbedaan. Apalagi yang jenisnya beda, misalnya benih jagung dengan kedelai, itu udah jenisnya berbeda. Gitu. Nah, ini walaupun sama 5 benih jagung, dalam pandangan Ki Hajar Dewantara itu mempunyai karakteristik yang berbeda. Itulah anak-anak kita. Ada 15 anak TK di kelas itu mempunyai karakter yang berbeda-beda. Makanya ibu siapa namanya? Katarina. Ibu Katarina itu yang 15 anak itu harus dipandang sebagai anak yang mempunyai perbedaan. Maka harus didekati secara berbeda. Gitu. Ini yang dimaksud dengan benih secara falsafah. Anak-anak itu ibaratnya benih. Kemudian sekolah-sekolah itu adalah persemaiannya. Tahu persemaian? Tanah subur. Maka apa? Maka kita sebagai kepala sekolah, sebagai guru harus menyiapkan lahan persemaian itu, tanah-tanah itu sesubur mungkin, banyak nutrisinya. Maka sekolah-sekolahnya harus menjadi sekolah-sekolah yang subur, sekolah-sekolah yang bisa menumbuh kembangkan anak-anak itu menjadi anak-anak yang tumbuhnya itu maksimum. Kemudian petaninya siapa? Petaninya siapa? Bapak dan ibu kepala sekolahnya, bapak dan ibu gurunya. Mereka lah petani-petani yang bertugas merawat, membimbing, menuntun, menyiangi, memberikan nutrisi kasih sayang, memberikan nutrisi cinta, memberikan nutrisi perhatian, memberikan sinar matahari kebahagiaan kepada anak-anak di sekolah-sekolah Bapak Ibu. Ki Hajar Dewantara menempatkan sekolah sebagai tempat tumbuh kembangnya anak-anak sesuai dengan potensinya masing-masing, di mana kita sebagai orang dewasa bertugas menuntun mereka,
menebalkan potensi-potensi baik mereka, tulisan-tulisannya terus tebalin sama kita, dibimbing terus, dan menghapus, menghilangkan karakter-karakter buruknya selama perkembangannya. Tatanan di Balai Atikan itu secara falsafahnya itu, secara harfiahnya seperti. Kemudian gernaon Pak Purwanto kunaon Dinas Pendidikan nyenan kebijakan iya, kebijakan program tatanan di Balai Atikan. Saya pengen bahwa sekolah-sekolah yang katanya sebagai lokomotif perubahan, sekolah-sekolah itu menjadi tempat pewarisan kebudayaan, warisan kebudayaan, transfer ilmu pengetahuan, transfer karakter, penumbuhan karakter, transfer keterampilan. Maka sekolah-sekolah itu harus menjadi pusat, menjadi tempat merubah mental, merubah pengetahuan, merubah keterampilan anak, merubah perilaku, dan kemudian mewujud menjadi sebuah kebudayaan yang baik. Ketika anak-anak mempunyai kebudayaan yang baik, anak lulusan TK udah hebat, perilakunya baik, maka siapa yang akan diuntungkan? Negara dan bangsa. Siapa yang akan diuntungkannya? Masyarakat sekitar kita, masyarakat kita. Siapa yang akan diuntungkannya? Keluarga. Maka dari mana akan kita mulai perubahan itu? Mulailah perubahan negara dan bangsa ini dari perubahan sekolah-sekolahnya, anak-anak. Maka saya ingin merubah apa yang menjadi keinginan negara, menjadi keinginan orang tua melalui program ini. Bapak Ibu, kita tahu semuanya hari ini panasnya luar biasa ya. Panasnya luar biasa. Orang nebang pohon di mana-mana, hutan yang begitu hijau ia babat karena kerakusan dirinya. Karena itu materialisme itu tadi. Karena pengen duit banyak, yang dimakan satu piring, yang dibabat ratusan hektar. Rakus. Nah, lingkungan hari ini panasnya luar biasa, musimnya sudah tidak tentu, udah nggak jelas. Jakarta sudah polusinya sudah di ambang batas normal, di bawah batas normal, udah nggak normal cuacanya Jakarta. Mungkin sebentar lagi bergeser ke Bekasi, bergeser lagi ke Karawang. Kalau udah dari Karawang bergeser lagi kemana? Ke Purahan. Halaman kita coba tengok sama Bapak Ibu semuanya. Coba Bapak tengok nanti kalau di lingkungan ya, betapa tidak berbudayanya, ya tidak berbudaya baiknya bangsa kita, masyarakat kita. Coba nanti keluar terus lihat, sampah pasti ada di mana, plastik ada di mana-mana. Kemudian nanti juga lihat dapur ibu ya, dapur ibu. Nanti ibu coba, pernah nggak ibu mikir, ini sampahnya tuh yang saya plastikin setiap hari di dapur, saya plastik ikat, saya simpan di pinggir jalan, kemana ya? Perilaku-perilaku semacam ini udah menjadi sesuatu yang umum dan dianggap biasa. Bahkan kalau ada orang naik motor lempar sampah plastik kemana aja itu udah dianggap biasa. Limpasin si jalan. Nanti itu teh sama petugas lingkungan hidup, karena terbatas petugasnya, itu sampai jam 10 belum diangkat-angkat. Padahal perilakunya perilaku yang sangat mudah. Nanti di program kita itu ada program bagaimana sampah ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Dari dapur kembali ke dapur lagi. Bagaimana sampah itu bisa dari dapur kita kembali ke dapur lagi dalam bentuk yang lain. Gitu. Nah, ini program kita ngajarin itu. Artinya apa Bapak Ibu saya sampaikan di sini? Coba lihat Bapak Ibu, sungai kita itu, wah. Nah, itu masyarakatnya dihasilkan dari mana? Masyarakatnya dihasilkan dari mana itu perilakunya? Itu dari sekolah-sekolah. Dari sekolah-sekolah yang kemudian dia tidak menyentuh hal-hal yang masuk ke dalam hatinya, kemudian dia berbaur dengan masyarakat, dianggap sesuatu yang biasa, menjadi kebiasaan. Jadi kalau mau micin sampah di walungan dianggap sesuatu yang biasa. Nah, ini yang ingin kita rubah. Itu adalah sebuah indikasi, sebuah gambaran dalam masyarakat kita telah terjadi problem lingkungan. Kalau air yang hukum alamnya, fitrahnya, gitu ya, hukum alamnya, fitrah dari Gusti Allahnya, air itu mengalir dari mana ke mana, Bu?
dari hulu ke hilir, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, kebiasaan kita itu masyarakatnya tidak menghargai air, tidak mempunyai etika lingkungan, bahwa air itu hidup dan mereka itu membutuhkan ruang. Mereka itu membutuhkan ruang untuk kemanfaatan umat manusia. Oleh kita diperkosa, oleh kita diruksak, oleh kita dipaksa. Misalnya kita buang sampah seenaknya, buang. Gimana airnya mau ngalir? Padahal air itu bisa membahayakan jika keluar dari fitrah. Gitu. Nah, ini problem. Artinya apa? Kita hari ini mempunyai problem yang serius. Masyarakat kita itu mempunyai problem yang serius terhadap kesadaran lingkungan. Perilakunya sudah tidak lagi mencerminkan orang yang memandang lingkungan itu adalah tempat kita hidup, membuat kita bisa hidup di situ dengan baik. Jadi alam itu dipandang sesuatu yang tidak ada koneksivitasnya, tidak ada hubungannya dengan manusia. Padahal kita itu diutus ke muka bumi untuk memakmurkan bumi, menjadi khalifah. Ya enggak? Menjadi khalifah untuk memakmurkan bumi. Gitu. Kita bisa hidup tanpa lingkungan enggak? Tanpa tumbuhan kita bisa hidup enggak? Enggak bisa ya. Tanpa air bisa hidup, tanpa udara yang baik bisa hidup, tidak akan bisa hidup. Tapi mereka bisa hidup tanpa kita enggak? Bisa. Malah tambah bagus. Iya, coba kalian Bapak Ibu lihat ya, kalau masuk ke hutan ada kehidupan manusia di situ, udah banyak plastik luar biasa. So kacigangsa, lewat kacigangsa, ayah we saung didinya, dah balatak. Tapi Bapak Ibu masuk ke hutan yang nggak ada orangnya di situ, hutannya tambah bagus, tambah sejuk, tambah hebat. Mereka bisa hidup sendiri. Nah, artinya apa? Kita itu numpang. Kita itu penumpang sebenarnya, numpang di dunia ini. Numpang kemudian kok kita nggak tahu diri gitu ya, nggak tahu diri gitu ya. Nah, ini yang ingin kita tumbuhkan. Jadi kesadaran lingkungan ini akan kita tumbuhkan. Bahkan di program kita menjadi 3 core value, menjadi satu nilai yang harus diusung sejak anak usia dini. Maka nanti di TK-TK itu harus diajarkan bagaimana, nanti ada indikatornya oleh ibu-ibu fasilitator akan diterangkan. Bagaimana cara menghargai air, menghargai tanaman, menghargai tumbuhan, yang itu semua menjadi keagungan Tuhan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita jaga. Bagaimana kita menumbuhkan anak-anak, mulai dari mulai dari makanannya, minumannya, bagaimana menjaga kebersihannya, menjaga kebersihan dirinya, gitu. Kan hebat. Coba Bu, anak-anak Bapak Ibu dilihat ya di sekolah pola konsumsi makanannya. Bapak Ibu, ancaman apa yang ancaman apa di masa depan buat anak-anak kita? Ancaman kesehatan. Kenapa? Bu, sekarang Bapak Ibu lihat Purwakarta yang paling jauh itu di mana? Parung Banteng mungkin ya. Pelosok ada yang Sukasari nggak sini? Ada mana Mas Sukasari? Bu, Sukasari paling jauh di mana? Parung Banteng. Parung Banteng itu paling jauh. Wah, kali itu Bapak Ibu bisa jadi awak. Parung Banteng, Maniis, paling jauh mana Maniis? Ada Maniis nggak? Sodong itu Sukamukti ya. Sukamukti ke dalam. Saya pernah ke Sukamukti, pernah ke Parung Banteng. Apa yang Bapak Ibu temukan di situ? Yang rata-rata di situ sudah masuk makanan apapun sudah masuk situ. Rek ciki, rek makanan berasa, makanan berwarna, makanan makanan kayak itu udah masuk. Ancaman apa jangka panjang? Kita yakin ya itu makanan sehat atau tidak sehat? Minumannya sehat atau tidak sehat?